Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Hanifah Fitriani Nugraha, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Kategori 1 gelombang 2 Universitas Galuh Ciamis. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Cipanas, Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan pembelajaran uji kinerja, mata pelajaran Proyek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, konsentrasi biologi, pada materi ekosistem menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semoga tetap sehat ya dan masih bersemangat walaupun sudah jam ketiga ya sekarang. Tetap kita harus semangat. Sudah disiapkan buku pelajarannya? Siap. Pelajaran apa sekarang? Ikhlas. Silakan sebelum kita lanjutkan kita pimpin doa dulu ya. Sebelum mengawali kegiatan, alangkah baiknya kita membaca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya Baca selesai. Dulu coba kelompok ini lengkap ya? Lengkap orang-orangnya? Lengkap. Kelompok ini lengkap. Ini kayaknya nggak ada yang tampil ya? Kemana sekretaris? Saya? Tampil sakit ya. Gambar ya. Ini masih berhubungan dengan yang kemarin ya. Ada satu gambar bisa dilihat di sini ya. Gambarnya di mana nih? Kira-kira? Di hutan. Oke. Ada apa saja? Ada apa saja di sini? Coba kelompok 4. Ada apa saja di sini? Ada buaya. Jerapah. Zebra. Kelompok 5 ada apa saja di sini? Singa. Burung. Ya, kelompok 1. Kuda Nil. Apa lagi? Beruang. Oke. Yang yaitu contohnya tadi ada gambar apa ya? Di sini ada gambar matahari. Matahari makhluk hidup bukan? Bukan, ya. Tapi kita berinteraksi dengan matahari. Maksudnya kita membutuhkan matahari, ya. Terus ada juga ini airnya. Ini tanahnya. Nah, sebelum kita lanjutkan, Ibu ada pretest dulu. Gak usah takut ya, pretest itu untuk mengukur sejauh mana kalian materi tentang yang akan kita bahas sebelum diberikan materi oke. Ya. Silakan kalian buka dulu handphonenya. Lalu masuk ke link yang sudah Ibu bagikan. Ya, ada di grupnya ya. Oke. Masih ingat pertemuan yang lalu materinya apa?
Oh iya, tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada apa saja? Bernafas, bergerak, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, membutuhkan nutrisi, peka terhadap rangsang, beradaptasi dengan lingkungan. Setelah kita mempelajari materi sekarang, yaitu tentang ekosistem, kita bisa mengetahui komponen penyusun ekosistem yang tadi ya. Komponen ekosistem, lalu interaksi yang terjadi, dan peranan tingkat trofik, sehingga setelah mengetahui itu semua, kita mampu menjaga ekosistem yang ada di bumi. Karena bagaimanapun kita adalah bagian penting dalam ekosistem. Kita adalah penentu masa depan bumi ini. Mau tetap ada, mau tetap terjaga atau tidak. Ya. Lalu manfaatnya, setelah mempelajari ekosistem, kita dapat menjadi bagian dari solusi dalam pelestarian ekosistem di bumi. Jadi bukan hanya menggunakan saja ekosistemnya, memanfaatkan saja, tapi punya solusi bagaimana cara untuk tetap terpelihara ekosistemnya, terjaga supaya kita bisa menikmati manfaatnya lebih. Tujuan pembelajarannya yang pertama di sini melalui tayangan video, peserta didik dapat mengidentifikasi komponen penyusun ekosistem dengan tepat. Jadi nanti setelah kita lihat nanti setelahnya ada video ya, kalian bisa menyebutkan komponennya apa saja kira-kira. Lalu peserta didik dapat menjelaskan macam-macam ekosistem dengan tepat. Nah, seperti yang kemarin sudah diberikan tugas untuk membawa bahan-bahannya, itu termasuk ekosistem apa ya. Lalu melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menganalisis keterkaitan interaksi dalam ekosistem dengan tepat. Lalu melalui diskusi, peserta didik dapat merencanakan proyek pembuatan miniatur ekosistem buatan dengan tepat yang nanti kalian akan kerjakan ya. Yang terakhir tentu sesuai dengan mata pelajaran kita, yaitu proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Maka puncak dari tujuan pembelajaran ini yaitu kalian akan praktik ya, melakukan membuat proyek. Proyeknya adalah peserta didik dapat membuat karya pembuatan miniatur ekosistem buatan dengan. Lalu teknik penilaiannya dilakukan secara autentik meliputi pretest dan post-test. Pretestnya tadi sudah ya, nanti tentu ada post-testnya. Lalu penilaian pada saat diskusi, juga mind map serta hasil proyek ya. Bisa kita lanjutkan? Kurang fokus, jadi kita ice breaking dulu ya. Ada yang bisa pimpin ice breaking? Ya Bu. Alhamdulillah. Enggak, gimana? Enggak, silakan. Saya ada permainan, peraturannya cuma ada 3. Jika saya sebut nama Arga, kalian harus bilang nama Arga aja. Terus kalau saya sebut berdiri, kalian harus duduk. Kalau saya sebut duduk, kalian harus berdiri. Duduk. Arga. Berdiri. Duduk, berdiri, Arga. Di sini aku akan menunjukkan satu video yang tadi sudah Ibu janjikan ya, tentang yang berhubungan dengan materi kalian. Caranya hari ini kita akan berangkat ke hutan untuk berpetualang. Rencananya sih oke, what's up guys, jadi hari ini aku dan Uma, kita rencananya hari ini kita Ada yang kenal ini siapa? Siapa ya? Kemarin sempat viral. hutan untuk berpetualang. Rencananya sih kita cuma jalan-jalan hutan, coba cari satwa, buah-buahan, atau cari apa aja sih yang bisa kita dapat. Dan mungkin kita juga akan main-main air di sungai-sungai kecil yang ada di hutan. Karena Uma suka air, ya nggak? Ya nggak? Oke, kita langsung aja berangkat. Ayo.
orang tuanya kan bisa cium, bisa merasa kalau dan dia apalagi dia cium kayak gitu terus, cium sesuatu dia ekspor juga dan berisik jadinya. Andai aku udah jalan pelan-pelan untuk dia satwa, dianya bodo amat jalan cepat ya, jadi nggak apa-apa. Tapi semoga aja kita beruntung dan ketemu sesuatu. Siapa tahu kan ketemu harta karun di tengah hutan. Uh, ya jadi mari terus saya buat ya. Jadi di atas sana itu ada kelompok monyet minum ekor panjang. Dan kayaknya mereka tertarik sama semua karena nggak biasa lihat anjing besar kayak gini di tengah hutan. Dari video tadi sudah terpikirkan oleh kalian akan membuat proyek apa? Sudah? Kelompok 1 mau membuat apa? Apa? Akuarium. Oke, berarti cirinya adalah pasti karena aqua menggunakan air. Ya, kelompok 2. Terarium. Apa itu terarium? Jadi izin menjawab, terarium yaitu suatu organisme kecil yang digunakan untuk menciptakan hutan atau habitat kecil di dalam wadah bentuk kaca. Oke, berarti akan terjadinya komponen fungsinya bahkan ekosistemnya. Kalau kalian perhatikan tadi ada berapa ekosistem? Ada? Izin menjawab. Ada 2, yaitu ada abiotik sama biotik. Kalau abiotik itu komponen yang terdiri dari benda mati atau faktor lingkungan. Kalau biotik itu dari makhluk hidup. Organisasi kehidupan adalah sistem hierarki atau penjelasan kehidupan yang menggambarkan sistem kehidupan mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Terdiri dari molekul, sel, jaringan, organ, suborgan, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan geosfer. Ya, kelompok 3. Izin menjawab. Enggak. Ada 5, yaitu mutualisme, parasitisme. Mutualisme yaitu interaksi antara dua organisme yang keduanya saling menguntungkan. Yang kedua ada parasitisme, yaitu yang satu organisme mendapatkan keuntungan dan yang kedua dapat merugikan. Jadi ada tadi disebutkan 2 macam ya, 2 macam dari mulai mutualisme dengan enggak? Ingin menjawab dulu. Ya. Ketika topik itu bisa dilihat sampaikan kita semua di depan kan ada gambar ya, ada bunga sepatu, terus ada ular, sawi, tikus, belalang dan sejenisnya. Nah, yang pertama itu kan ada bunga sepatu. Bunga biasanya sering dihuni oleh ular gitu, dan ular juga menjadi makanan pada burung atau hewan lain. Jadi tingkat tropik pada dasarnya tingkat tropik level merupakan urutan tingkat pemanfaatan pakan atau material dan energi seperti yang tergambarkan oleh rantai makanan atau bisa disebut juga food chain. Bukakan dulu LKPD-nya ya. Lalu, nah di sini ini ada mind map. Mind map di sini tadi kan yang kita bahas ada 4 ya. Ada tentang komponen ekosistem, lalu interaksi yang terjadi,
lalu apa tadi? Tingkat trofik dan organisasi kehidupan. Ya. Jadi kalian bisa dituliskan di sini mind map-nya, peta konsepnya. Ya. Ini seperti belajar. Lalu selanjutnya, nah di sini rencana proyek. Kalian tuliskan di sini, gambarkan rencana proyeknya. Di sini kalian ada yang sudah membawa toples kaca berbentuk bulat, ada yang membawa akuarium kotak ya dengan yang bersudut seperti ini ya, kelompok 2, 4 dan 5 boleh digambarkan ya. Silakan. Bisa dipahami pembuatan alat akademik? Silakan dikerjakan dulu. Kalian mulai membuat proyek ya. Proyeknya yang sudah kalian bawa peralatannya silakan dikeluarkan, tapi tentu hati-hati ya karena di situ kan ada kaca, takutnya wincinya kena yang wincinya kena tangan, nanti tetap keselamatan kerjanya diutamakan ya. Ini sebagai kita dalam rangka pengujian ya, pengujian proyek yang sudah kalian kerjakan. Ya, silakan boleh ditunjukkan itu ada apa saja, coba perkenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan menjelaskan tentang ekosistem yang ada di akuarium pembuatan proyek kami. Selanjutnya ada komponen ekosistem yang akan dijelaskan oleh Nazla. Di sini ada dua ekosistem, ada ekosistem biotik dan abiotik. Ekosistem biotik di sini ada ikan dan kepiting, sedangkan abiotiknya ada air dan juga batu. Selanjutnya ada interaksi yang akan dijelaskan oleh Irna. Interaksi di sini di akuarium ini terjadi ikan besar memakan ikan kecil. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf pada salah kata, cuma sedikit
sedikit ya, tapi semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kelompok 1 sudah membawa bentuknya ini bulat ya akuariumnya, bundar seperti itu. Ternyata di dalamnya selain ikan ada apa tadi? Ada kepiting ya. Nah, kalau tidak dipresentasikan berarti kita nggak tahu ya dalamnya apa, karena jauh, kecuali kalau kelihatan di dilihat lebih dekat lagi mungkin tampak ya. Terima kasih kelompok 1 yang sudah memaparkan komponen biotiknya, komponen abiotiknya, juga interaksi yang mungkin terjadi dalam akuarium. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memperlihatkan hasil proyek kami terarium. Terarium itu adalah sebuah akuarium namun menunjukkan ekosistem darat. Di sini terdapat 2 komponen, yaitu Ada abiotik dan biotik. Dalam terarium, abiotiknya adalah ada hiasan-hiasan, dan biotiknya ada tumbuhan, lumut, tanah, dan hewan. mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di sini belalangnya tampak besar ya. Kalau sebetulnya ada beberapa jenis juga belalangnya. Ini kelihatan ada yang gerak. Nah, ini belalangnya cukup besar, makanya ditutup katanya. Tapi kalau sebaiknya ditutup pun harus ada lubangnya. Ini ada lubangnya, tapi kecil-kecil. Kalau kalian lihat di sini kelihatan ya sebenarnya. Tapi kalau dari sana kayak yang tidak seperti yang tidak berlubang gitu. Ya, nanti takutnya nanti kalau tidak berubah. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 sudah mempresentasikan. Ya, di sini ada apa saja komponennya, sama nggak? Beda. Ada apa saja di sini? Ada jangkrik, ada ulat, ada cacing. Cacingnya Cacingnya di dalam tanah. Oh iya, kalau di sini tampak ya. Ada pohon, tumbuh-tumbuhan, bunga, ada lumut juga ada, dan ada juga bebatuan. Ya, berarti komponen biotiknya tadi lumayan banyak ya. Di sini ada tanamannya, bunga-bunganya, lumut, jangkrik tadi, terus ulat sama cacing. Luar biasa ya kelompok 2. Terus abiotiknya tadi apa? Bebatuan. Ada batu-batuan yang bagian bawah. Oke. Ya, terus Tanah. Juga ada lagi yang lain? Udah. Oke. Ya. Nah, ini bentuknya hampir mirip dengan ini ya, kotak ya. Ini kotak, beneran kotak. Oke. Ada apa saja di situ? Ada jangkrik, cacing, tanah, sama tubuh. Oke, itu berarti sebagai komponen biotiknya. Kalau abiotiknya? Abiotiknya ada tanah sama kerikil. Tanah dan kerikil. Kenapa harus menggunakan tanah dan kerikil? Kalau kerikilnya kayak cuma buat hiasan aja. Supaya lebih estetik gitu ya, lebih bagus dilihatnya gitu ya. Terima kasih ya kelompok 5 atas usahanya. Tepuk tangan untuk kita. Batuan, oke, ada batuan, ada karangnya ya, berarti itu termasuk ke dalam komponen abiotik. Komponen biotiknya apa? Ada ikan. Berapa jenis ikannya? Ada 2 ya. Di sini ada 2. Coba boleh ditunjukkan ke teman-temannya dulu supaya tampak. Nah, sambil berdiri. Nah, ini ya akuarium. Kalau tadi bundar, bentuknya ini kotak ya. Dan ikannya ada tuh beberapa ekor di sana, dan ternyata ada 2 jenis ikan ya. Tepuk tangan untuk kelompok. Ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang kita kerjakan hari ini?
terdiri dari makhluk hidup seperti burung, cacing, terus cacing dan sebagainya. Kalau misalkan komponen abiotik terdiri dari benda-benda tak hidup seperti udara, air, tanah, cahaya matahari, kelembaban, dan suhu. Terima kasih. Masih ada yang bisa menyimpulkan? Yang kelompok 4, enggak? Izin menjawab, organisasi kehidupan ada 5, yaitu individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Bioma dan biosfer. Komunitas melibatkan interaksi antara individu-individu dari spesies yang berbeda. Populasi terdiri dari individu-individu yang memiliki sifat yang serupa. Individu merujuk pada satu entitas tunggal dari suatu spesies yang hidup. Ekosistem merujuk pada kehidupan yang ada di dalamnya. Dan biosfer merujuk pada keseluruhan area di bumi yang dimana kehidupan itu ada. Selanjutnya masih ada yang bisa menyimpulkan? Ya, kelompok 1. Silakan. Interaksi ekosistem adalah interaksi yang terjadi antara biotik dengan abiotik ataupun biotik dengan biotik. Adanya interaksi ini menunjukkan hubungan yang saling mempengaruhi antara faktor biotik dengan abiotik dalam suatu ekosistem. Terima kasih. Artinya dari faktor biotik dengan biotik atau biotik dengan abiotik. Namanya juga ekosistem, akan melibatkan dua komponen tadi yang pertama. Sekarang karena sudah selesai, LKPD-nya boleh dikumpulkan ya. Ibu yang nanti proyeknya boleh disimpan di meja paling ujung. Ya. Kelompok 1 sudah, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah selesai LKPD-nya sudah. Nanti proyeknya boleh disimpan di untuk mengetahui apakah kalian bisa mengikuti pembelajaran tadi atau tidak. Sekarang silakan keluarkan lagi handphonenya. Linknya sudah ibu share ya, sudah ada juga di depan. Boleh silakan dibuka dan dikerjakan. Sudah ada yang masuk. Selanjutnya nih, pilihlah gambar di bawah ini yang mewakili perasaan kalian setelah mempelajari ekosistem. Yang pertama, sad, sedih. Ada yang sedih? Setelah pembelajaran ini? Tidak. Ada yang confused? Bingung? Bingung nggak materinya? Tidak. Ada yang happy? Oke, jadi pilihannya apa? Happy. Nanti ada berhubungan dengan tadi ya rantai makanan, yaitu jaring-jaring makanan dengan aliran energi. Jadi pertemuan yang akan datang, yang akan kita bahas adalah jaring-jaring makanan dengan aliran energi yang terjadi. Ya. Silakan nanti mungkin ibu akan membagikan juga materi selanjutnya di Google Classroom. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita membaca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
mengakhiri pembelajaran kali ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Semoga selalu sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.